Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wen memperhatikan lebih rinci makhluk apa sebenarnya yang memiliki mata besar sebesar buah semangka matang itu dan berwarna merah pekat memancarkan cahaya merah. Saat Chen Wen melihat secara mendetail, tengkuk Chen Wen sebentar meremang, karena makhluk tersebut memiliki tanduk sepasang bagaikan tanduk rusa yang bercabang. Kumis makhluk itu terus-menerus bergoyang lembut seperti terkena hembusan angin. Saat Chen Wen ingin menatap bagian tubuhnya, tiba-tiba makhluk itu meraung. Chen Wen langsung terpental mundur beberapa langkah, sedangkan Xiao Kai terpental lumayan jauh sampai menghantam tembok rumah induk keluargaku. Sepertinya itu adalah makhluk naga legendaris. Chen Wen merasa aura makhluk itu sangat kuat, bahkan dapat dikatakan, kekuatan makhluk itu sudah melebihi batas kekuatan yang dapat ditanggung oleh alam 8.000 besar ini. Karena sangat penasaran, kenapa makhluk itu tidak keluar, Chen Wen langsung menembakkan energi tajam ke dalam ruang bawah tanah itu. Saat energi tajam milik Chen Wen sudah berjarak beberapa jengkal, tiba-tiba terdapat penghalang yang melindungi makhluk itu, hingga serangan Chen Wen meledak tanpa dapat mengenai makhluk itu. Pergilah kamu anak manusia, kalau tidak, kamu akan kujadikan makananku. Terdengar suara menggeram memperingati Chen Wen, hingga membuat Chen Wen sangat penasaran. Siapakah kamu? Tolong katakan, kalau tidak, aku akan tetap menghancurkan tempat ini, sepertinya berurusan denganku. Tiba-tiba aura yang sangat menindas membuat Chen Wen sedikit terpaku dan tertindas. Kaki Chen Wen hampir menekuk, tapi saat Chen Wen merasakan aura ini, dia merasa makhluk ini bukan makhluk sembarangan, aura ini adalah aura kegelapan. Sekuat tenaga, Chen Wen bertahan agar dapat berdiri stabil, sedangkan Xiao Kai yang berjarak sekitar lebih dari 100 meter dari tempat Chen Wen berdiri sudah merangkak menjauhi tempat itu, karena tidak mampu menahan aura penindasan dari makhluk yang berada di dalam ruang bawah tanah itu. Chen Wen menatap ke ruang bawah tanah dengan penuh tekad, dia pun berteriak kuat untuk mengeluarkan semua kemampuannya. Konstitusi tubuh sempurna, aktifkan. Tubuh Chen Wen langsung bertransformasi menjadi lebih kuat, sekujur tubuhnya dilapisi energi keemasan yang terus-menerus menyala, sedangkan pakaian Chen Wen langsung berubah menjadi menggunakan jubah belakang serta dilindungi oleh bayangan hewan iblis ras penguasa. Sekarang Chen Wen sudah tidak merasakan tekanan dari makhluk naga legendaris hitam itu lagi, namun makhluk itu tidak terkejut ataupun takut saat Chen Wen mengaktifkan tubuh konstitusi sempurnanya. Sepertinya, tubuhmu sangat bagus untuk kujadikan nutrisi, agar aku dapat segera memiliki kekuatan penuhku. Makhluk naga itu lalu mendongak dan meraung ke atas, tiba-tiba saja, seluruh wilayah keluargaku tertutupi oleh sebuah formasi yang sangat mencekam. Beberapa saat kemudian, seluruh tanah di wilayah rumah keluargaku bergetar kuat, hingga pada akhirnya, naga yang memiliki sisik yang berwarna hitam pekat langsung terbang ke langit dan saat naga itu keluar, energinya juga membuat Chen Wen terpental. Sialan, kenapa naga itu memiliki aura iblis yang sangat kental? Chen Wen berusaha berdiri dan menatap ke langit di mana naga itu menatap dirinya yang masih dalam mode konstitusi tubuh sempurna. Namun tiba-tiba, cincin yang ada di tangan Chen Wen memancarkan cahaya terang keemasan, yang kemudian keluarlah Kim Long. Kim Long langsung keluar dari dunia cincin ketika merasakan aura dari naga hitam, kini keduanya yang memiliki tubuh yang setara besarnya saling tatap. Long Kui, ternyata kamu berada di alam rendah ini. Naga hitam terkejut melihat kemunculan Kim Long, dia pun membentak Kim Long dengan marah. Cacing emas, kamu jangan ikut campur urusanku. Ternyata kedua makhluk itu saling kenal, dan juga merupakan musuh bebuyutan. Tidak kusangka, cacing tanah seperti dirimu juga dicampakkan oleh keparat tua bangka itu.
Padahal kamu sangat jago dalam hal kelicikan. Diam, kau tidak berhak memakiku. Kau adalah makhluk buangan. Saat Kim Long menatap ke atas, di mana terdapat sebuah formasi bagakan kubah raksasa menutupi seluruh wilayah kotaku, Kim Long tertawa mengejek. Wah, ternyata naga hitam legendaris yang dulunya dipuja-puja oleh banyak makhluk, kini hanya bisa bersembunyi di dalam formasi penyembunyian. Apakah kamu takut si tua bangka menemukanmu? Hehehe, kurasa kamu telah mencuri sesuatu darinya. Keparat kamu cacing emas. Jangan samakan diriku denganmu. Aku adalah naga hitam legendaris yang agung, sedangkan kamu adalah cacing emas buangan. Dan sekarang kamu malah menjadi budak manusia rendahan. Naga hitam yang bernama Oolong itu mencoba memprovokasi Kim Long, namun Kim Long tidak marah, dia malah tertawa ringan. Hehehe, aku lebih baik memiliki tuan yang selalu memperhatikan bawahannya, daripada mengangkat tuan seperti tua bangka bangsat yang kamu puja-puja itu yang tidak pernah memperhatikan bawahannya. Buktinya, kamu sudah seperti cacing tanah yang bersembunyi dari penglihatan rubah tua licik itu. Hehehehe, naga hitam langsung meraung dan membuka mulutnya kemudian menyerang Kim Long dengan menyemburkan api hitam yang sangat korosif dan panasnya sangat luar biasa. Kekuatan dari naga hitam ini aslinya adalah setara dan hanya sedikit lebih lemah dibandingkan Kim Long, namun karena Kim Long tidak memiliki sifat yang sama dengan naga hitam, maka keduanya selalu berselisih, dan akhirnya karena kelicikan naga hitam, Kim Long dibuang dan terluka parah oleh tuan mereka terdahulu. Kini, naga hitam juga terluka, dan lukanya sampai sekarang belum sembuh, sehingga dia bersembunyi di ruang harta milik keluargaku, karena di ruang harta itu terdapat harta yang berguna untuk kesembuhannya. Akhirnya naga hitam secara diam-diam bersembunyi di ruang tersebut tanpa diketahui oleh semua keluargaku. Saat Kim Long melihat naga hitam menyerangnya, Kim Long yang tahu kalau kekuatan naga hitam sudah menurun dan masih terluka, dia dengan santai melambaikan cakarnya menepis api hitam dari Oolong. Api hitam yang ditepis oleh Kim Long melencereng menghantam sebuah gunung yang cukup jauh dari kota kekuasaan keluargaku hingga membuat gunung itu hancur dan rata dengan tanah. Hehehe, dengan kekuatanmu sekarang, kau ingin membunuhku, kamu sungguh naif cacing tanah. Kim Long dengan wujud naga merahnya yang besarnya setara dengan naga hitam langsung melesat menghajar Oolong. Dengan cakarnya, Kim Long mengentam kepala Oolong tanpa Oolong bisa menghindarinya. Oolong yang terkena cakaran telak di kepalanya langsung melesat jatuh ke bawah hingga membuat kota di bawahnya porak-poranda serta bergetar kuat. Untung saja ketika Chen Wen membunuh keluargaku, semua penduduk kota telah mengungsi jauh, sehingga tidak ada yang tewas. Keparat kau cacing emas, kubunuh kau. Wajah naga hitam itu tampak terluka karena cakaran dari Kim Long menjadi sangat marah, dia segera melesat ke langit menyerang Kim Long. Api Dewa Iblis, api yang keluar dari mulut naga hitam membentuk sesosok naga hitam kecil menyerang Kim Long, dengan api lemah seperti ini, kamu ingin menyerangku. Tapak naga penghancur semesta. Tapak Kim Long yang besar langsung terselimuti oleh api emas kemudian membentuk bayangan energi cakar raksasa Kim Long menyerang naga hitam kecil milik Oolong. Serangan tapak Kim Long langsung menghancurkan serangan api naga hitam, dan kekuatan serangan Kim Long tidak berkurang, terus melesat menyerang ke arah Oolong. Naga hitam sangat terkejut, dia tidak menyangka, kekuatan dari Kim Long sepertinya hampir kembali pulih. Buru-buru naga hitam menyalurkan energinya untuk membuat perisai. Perisai sisik naga hitam. Perisai yang dibuat secara terburu-buru langsung hancur dan cakar dari Kim Long menghantam secara telak naga hitam, hingga membuat naga hitam terpental sangat jauh. Sedangkan Chen Wen dan Xiao Kai yang melihat pertarungan tersebut sangat terkejut. Chen Wen merasa kekuatannya masih belum mampu untuk ikut bertempur seperti mereka, sehingga dia hanya bisa menonton dari kejauhan saja. Biarpun naga hitam masih terluka dan kekuatannya telah menurun sangat jauh, namun kekuatan naga hitam itu masih jauh lebih tinggi dari kekuatannya. Xiao Kai sendiri yang merupakan hewan iblis sampai gemetar ketakutan, karena yang bertempur di langit adalah ras dewa para penguasa,
yang artinya secara level, Xiao Kai adalah semut di mata makhluk seperti Kim Long dan naga hitam yang memiliki kasta yang setara. Tuan Muda Chen Wen, cepat siapkan segel jiwa yang terkuat untuk menyegel jiwa naga hitam itu. Kekuatannya sangat kuat, dia akan menjadi kekuatan yang sangat membantu kita dalam menghadapi makhluk di dimensi yang tinggi. Oh, ya. Chen Wen sangat terkejut ketika menerima transmisi suara dari Kim Long. Tadinya Chen Wen berpikir, Kim Long pasti memiliki dendam yang mendalam terhadap Oolong, tapi tidak disangka Kim Long malah menyarankan agar Oolong dijadikan bawahannya. Kini kondisi Oolong semakin parah, tubuhnya terluka sangat parah oleh api emas milik Kim Long. Naga hitam itu hanya bisa melihat Kim Long yang datang ke depannya tanpa bisa lagi melawan. Cacing emas, kau juga akan mati dibunuh oleh Pak Tua itu, karena dia telah mengetahui kebangkitanmu. Kim Long tertawa santai dan menatap ke langit sambil berkata dengan nada geram ketika membicarakan tentang musuhnya. Hehehe, aku tidak peduli dengan Pak Tua keparat itu. Di masa depan, aku dan tuanku pasti akan menghabisinya. Saat Oolong lengah, Chen Wen segera melemparkan segel jiwa ke dahi Oolong. Oolong tidak mau melawan dan menghindar ketika segel jiwa dilempar ke dahinya, tapi ketika segel jiwa akan mengikat jiwanya, jiwa Oolong langsung bereaksi melawan segel dari Chen Wen. Dasar manusia rendahan, berani kamu ingin mengikat jiwaku. Naga hitam itu terus meraung mempertahankan jiwanya, biarpun tubuhnya terluka, namun jiwanya masih kuat untuk melakukan perlawanan. Chen Wen yang melihat perlawanan naga hitam, kembali membuat segel tangan yang memancarkan cahaya seperti kunang-kunang yang sangat banyak, kemudian dilemparkan ke dahi naga hitam. Segel tangan yang dibuat oleh Chen Wen adalah untuk membantu kekuatan jiwanya dalam melemahkan kekuatan jiwa dari naga hitam. Di dunia jiwa naga hitam, tampak bayangan jiwa Chen Wen berdiri agung dengan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kuning keemasan melayang di langit jiwa milik naga hitam. Jiwa naga hitam juga melayang di depannya, keduanya bertarung menggunakan kekuatan jiwa, namun kekuatan Chen Wen yang sebenarnya sudah dapat dikatakan kekuatan jiwa tingkat ilahi agung masih tidak dapat mengalahkan jiwa naga hitam. Pertempuran di dalam dunia jiwa naga hitam terus-menerus berlangsung dengan seimbang. Naga hitam terkejut ketika merasakan kekuatan jiwa Chen Wen yang mampu mengimbanginya. Keparat kamu manusia. Aku tidak menyangka kekuatanmu bahkan jauh lebih tinggi dari ranahmu yang sebenarnya, tapi kamu tidak akan bisa mengalahkanku, baik secara fisik maupun jiwa. Hehehe, itu belum tentu. Lebih dari 100 kunang-kunang yang tiba-tiba saja muncul di dunia jiwa naga hitam, sebagian memasuki tubuh jiwa Chen Wen untuk menambah kekuatan jiwanya. Tubuh jiwa Chen Wen langsung membesar dan memancarkan cahaya yang lebih terang. Sekeliling tubuh Chen Wen dikelilingi oleh kunang-kunang yang selalu mengitari tubuh jiwa Chen Wen. Naga hitam yang melihat hal itu menjadi murka, dia pun melesat menyerang Chen Wen. Pertarungan antara kekuatan jiwa tidak sama dengan pertarungan fisik, pertarungan kekuatan jiwa hanya memiliki satu hal sederhana, yaitu saling menekan dengan kekuatan jiwa besar. Tubuh jiwa Chen Wen yang memancarkan cahaya terang langsung menyerang tubuh jiwa naga hitam yang diikuti oleh kunang-kunang di sekeliling tubuh jiwa Chen Wen. Kedua tubuh jiwa pun saling berbenturan tanpa menggunakan teknik apapun, hanya mengandalkan kekuatan fisik jiwa saja. Kunang-kunang yang mengelilingi tubuh jiwa Chen Wen langsung menghantam tubuh jiwa naga hitam, hingga membuat jiwa naga hitam terpental. Naga hitam, lebih baik kamu menyerah. Kalau tidak, jiwamu akan semakin terluka dan akan sangat susah untuk disembuhkan. Tidak akan. Aku adalah naga hitam yang agung, aku tidak akan pernah mau mengakui ras manusia sebagai tuaku. Dasar keras kepala. Baiklah, karena ini kemauanmu, maka akan kukabulkan keinginanmu. Tubuh jiwa Chen Wen menatap kunang-kunang yang tersisa, seperti memerintahkan sesuatu. Tiba-tiba sejumlah kunang-kunang melesat mengitari tubuh jiwa naga hitam yang kini kembali berdiri. Namun tiba-tiba setelah tubuh jiwa naga hitam dikep, kunang-kunang itu tiba-tiba mengeluarkan rantai yang mengikat seluruh tubuh naga hitam.
Naga hitam tidak menyangka kalau cahaya kecil seperti kunang-kunang itu mampu mengeluarkan rantai jiwa hingga bisa mengikatnya. Tubuh jiwa Chen Wen langsung melesat dan mengikat jiwa naga hitam dengan kuat serta menambahkan segel, hingga akhirnya tubuh jiwa Chen Wen di dalam tubuh naga hitam melebur ke tubuh jiwa naga hitam yang menandakan pengikatan jiwa naga hitam telah selesai, dan naga hitam tidak akan bisa lagi berkhianat ataupun melawan Chen Wen. Chen Wen yang berada di dunia luar yang tadinya memejamkan mata, kini membuka matanya menatap naga hitam. Kemudian Chen Wen mendekati naga hitam bersama Kim Long untuk berjaga-jaga. Chen Wen mengeluarkan sebuah pil penyembuh dan pil pengembali energi kepada naga hitam. "Tuan, hamba Oolong siap mengikuti Tuan." "Baiklah, kamu telanlah pil ini untuk mengembalikan kekuatanmu." "Tuan, saat ini, aku memiliki luka dalam yang sangat parah, kultivasiku juga telah menurun banyak." "Tidak apa-apa. Semuanya akan kembali seperti semula setelah kamu berusaha menyembuhkan diri. Aku akan memberi kamu beberapa pil penyembuh lagi. Sekarang kamu beristirahatlah di dunia cincinku." "Baik Tuan." Chen Wen menyelimuti tubuh naga hitam yang besar itu kemudian memasukkannya ke dalam dunia cincin, di tempat khusus. Saat ini, Kim Long telah berubah menjadi sosok pria tua berusia 50-an tahun. "Tuan, aku juga perlu memulihkan energiku." "Baiklah, kamu juga istirahatlah." Chen Wen memasukkan Kim Long ke dalam dunia cincin. Saat itu Chen Wen mencari-cari Xiao Kai yang ternyata ketika Chen Wen bertarung di dalam dunia jiwa milik naga hitam, Xiao Kai sudah terlebih dahulu memasuki ruang harta milik keluargaku. Setengah jam kemudian, tampak Xiao Kai keluar dari ruang bawah tanah milik keluargaku dengan wajah dan ekspresi bersungut-sungut. Tampaknya dia tertekan. Chen Wen yang melihat Xiao Kai berekspresi seperti itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Chen Wen dapat memperkirakan bahwa harta berharga dari ruang bawah tanah ini pasti telah habis digunakan oleh Oolong untuk memulihkan kekuatannya. "Kamu kenapa Xiao Kai?" Keluarga ini sangat miskin, Tuan Muda. Harta mereka tidak ada satupun yang berharga, hanya ada beberapa buah batu yang Tuan Muda perlukan." Chen Wen tersenyum mendengar kata-kata Xiao Kai. Baginya dengan batu energi semesta saja sudah cukup, karena dengan batu itu, dia akan dapat meningkatkan kekuatan bawahannya dan kekuatannya sendiri. "Tidak apa-apa, mari kita masuk ke dalam dunia cincin, aku juga perlu meningkatkan kekuatanku." Chen Wen merasa tidak berdaya ketika bertemu dengan musuh yang kekuatannya setara dengan Oolong ataupun Kim Long. Dia tidak mau selalu mengandalkan kekuatan bawahannya untuk menghadapi pertempuran melawan musuh kuat. Keduanya langsung memasuki dunia cincin. Dan Chen Wen langsung pergi ke ujung dunia cincin untuk berkultivasi dengan membawa beberapa batu energi semesta. Chen Wen membuat formasi pengumpul energi spiritual, kemudian membuat formasi ruang dan waktu. Setelah itu, Chen Wen meletakkan satu buah batu energi semesta, baru kemudian Chen Wen mulai duduk bersila menyerap energi yang sangat kaya dari batu energi semesta. Hanya dalam waktu seminggu, Chen Wen sudah merasakan akan adanya terobosan di dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, energi di dalam tubuh Chen Wen meluap, wilayah di sekitarnya mulai bergetar, angin tiba-tiba bergerak kacau. Chen Wen belum membuka matanya, dia terus menyerap energi yang terdapat di dalam batu energi semesta. Batu itu tampak warnanya yang kebiru-biruan sedikit pucat karena setengah dari energi spiritual yang terkandung di dalam batu itu kini telah masuk ke dalam tubuh Chen Wen. Setengah energi tersisa, Chen Wen serap untuk memperkokoh pondasinya. Setelah 3 hari kemudian batu tersebut habis dan berubah menjadi debu. Chen Wen kembali mengeluarkan 2 batu energi semesta di pusat formasi, dan memulai penyerapan lagi. Selama 2 minggu kemudian, kembali wilayah sekitar Chen Wen bergejolak, semua tempat di sekitarnya langsung bergetar kuat. Kini kembali Chen Wen sudah menerobos lagi dan kini Chen Wen telah menerobos ke ranah Kaisar Surgawi keabadian tahap keempat. Namun Chen Wen tetap memejamkan matanya karena batu energi semesta kini tinggal 1 dan Chen Wen menyerapnya sampai habis untuk memperkokoh pondasinya. Selama sebulan kemudian, Chen Wen membuka matanya. Sepertinya kekuatanku kini jauh lebih kuat.
namun untuk mengimbangi kekuatan seperti Oolong dan Kimlong, kultivasiku masih terlalu lemah. Batu ini sudah tidak terlalu berguna lagi untukku, aku harus mencari harta surgawi lagi untuk memenuhi kebutuhan kultivasiku. Baiklah, mari kita berangkat. Chen Wen langsung keluar dari dunia cincin dan melesat menuju ke kediaman keluarga Hong, karena tinggal keluarga Hong lah yang terlibat dalam kehancuran keluarga Suma. Setelah 2 hari, Chen Wen telah tiba di tempat kediaman keluarga Hong, tapi yang mengherankan adalah tidak satupun aktivitas di keluarga Hong yang terlihat. Chen Wen mengedarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa kediaman keluarga Hong dan ternyata semuanya telah kosong. Bahkan semua harta milik keluarga Hong telah dibawa pergi oleh keluarga Hong. Sial, ternyata keluarga Hong sangat licik, mereka telah pergi semua. Keluarga Hong terkait dengan keluarga besar di kota kedua Kekaisaran Baoyin. Menurut ingatan dari patriark keluargaku, pendukung keluarga Hong adalah Sekte Pedang Dewa Iblis. Jangan-jangan, sekte itu juga memiliki hubungannya dengan Dewa Iblis Mochu. Chen Wen melesat menuju ke arah tenggara dari kota tempat keluarga Hong berkuasa, karena di sanalah pusat dari Sekte Pedang Dewa Iblis. Chen Wen memerlukan waktu selama 1 bulan perjalanan menuju pusat Sekte Pedang Dewa Iblis. Selama periode ini Chen Wen terus-menerus memperhatikan wilayah di sekitar wilayah kekuasaan Sekte Dewa Iblis. Chen Wen ingin memastikan, apakah sekte ini berkaitan dengan Dewa Iblis Mochu atau tidak, karena tujuan utamanya adalah memang ingin menghancurkan sisa jiwa Dewa Iblis Mochu yang ada di tiap alam di atas alam 4000 besar. Chen Wen saat ini telah berjarak sekitar 5 km dari Sekte Pedang Dewa Iblis. Chen Wen menyebarkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki keberadaan keluarga Hong dan juga menyelidiki ciri-ciri Sekte Pedang Dewa Iblis. Ternyata memang benar dengan dugaanku, tapi aura Dewa Iblis Mochu sangat tipis, tapi sekte ini pasti memiliki hubungannya dengan Dewa Iblis Mochu. Apakah Dewa Iblis Mochu telah mendapatkan tubuh baru, dan kini mendirikan sekte di alam 8000 besar ini? Chen Wen menerka-nerka apa yang terjadi dengan jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Mochu di alam 8000 besar ini. Chen Wen juga melihat kota-kota di sekeliling Sekte Pedang Dewa Iblis tampaknya kurus-kurus, karena semua praktisi ras manusia adalah hewan ternak bagi Sekte Pedang Dewa Iblis. Darah mereka akan diambil setiap hari, namun hanya diambil sedikit-sedikit tiap orang, agar para ras manusia itu bisa hidup terus, sehingga persediaan darah bagi Sekte Pedang Dewa Iblis akan selalu ada. Chen Wen saat ini sudah berada di atas sebuah kota di mana kota ini adalah berada di dalam wilayah kekuasaan Sekte Pedang Dewa Iblis. Chen Wen menggunakan formasi ilusi untuk menutupi keberadaannya dari para praktisi di kota tersebut. Chen Wen turun perlahan-lahan di kota itu dan bersembunyi di dalam ruang kosong. Dia memperhatikan bahwa semua penduduk di kota ini memiliki ekspresi datar. Kota ini layak disebut sebagai kota zombie, karena penduduknya berjalan juga layaknya seorang zombie. Tidak ada semangat hidup sedikit pun di mata mereka. Chen Wen menatap salah satu pria, lalu menyentuh dahinya untuk menyerap pengetahuan pria tersebut. Chen Wen melihat pengetahuan pria itu dengan seksama, dan akhirnya Chen Wen menjadi marah, karena mengetahui bahwa semua penduduk di sekitaran Sekte Pedang Dewa Iblis memang benar-benar adalah hewan ternak bagi sekte tersebut. Kota ini berjalan sudah tidak selayaknya kota, tidak ada rumah penginapan, tidak ada rumah makan, tapi semua penduduk terus melakukan aktivitas. Tapi yang aneh adalah aktivitas mereka adalah berjalan ke sana ke sini tanpa memiliki tujuan tertentu, karena pikiran setiap orang di kota ini seperti linglung. Sekte Pedang Dewa Iblis, kalau kalian benar-benar senang dengan cara ini, kalian akan merasakan bagaimana kalian akan kusiksa seperti ini. Chen Wen sekali lagi menatap ke langit. Samar-samar dia bisa melihat ada sebuah formasi yang berguna untuk menyerap darah para penduduk kota dan juga sebuah formasi unik untuk membuat para penduduk selalu beraktivitas dengan berjalan ke sana kemari. Chen Wen juga melihat ada sebuah tempat di mana semua penduduk kalau lapar pasti akan ke sana untuk mendapatkan jatah makanan. Sekte Pedang Dewa Iblis selalu memberikan makanan kepada semua penduduk, agar mereka selalu hidup. Namun pikiran mereka telah dimanipulasi oleh formasi,
sehingga para penduduk hanya tahu beraktivitas, seperti makan dan berjalan tanpa tujuan, namun tetap selalu berada di dalam kota. Chen Wen langsung melayang ke langit dan membuat segel tangan. Segel penghancur formasi. Aktifkan. Segel tangan Chen Wen menciptakan ribuan cakram kecil yang langsung melesat menghantam formasi yang menyelimuti kota ini. Beberapa formasi langsung hancur oleh serangan segel penghancur formasi milik Chen Wen. Setelah formasi milik Sekte Pedang Dewa Iblis hancur, semua penduduk kota ini langsung tergeletak di tanah dan pingsan. Para penduduk ini pingsan, dan setelah bangun, mereka akan segera kembali sadar bahwa selama ini mereka telah menjadi ternak bagi Sekte Pedang Dewa Iblis. Chen Wen lalu menatap di kejauhan di mana berdiri Sekte Pedang Dewa Iblis sambil menggertakkan giginya. Sementara itu, di Sekte Pedang Dewa Iblis, di satu ruangan tempat di mana para petinggi Sekte Pedang Dewa Iblis ditempatkan, salah satu tetua inti dari Sekte Pedang Dewa Iblis yang bertugas sebagai pengawas ternak manusia di kota yang formasinya dihancurkan oleh Chen Wen, langsung bisa merasakan ada formasi sekte yang dijaganya dihancurkan seseorang. Dia menjadi marah. Keparat, siapa yang berani megacurkan formasi Sekte Pedang Dewa Iblisku? Tetua itu langsung melesat keluar dari sekte dan memanggil pasukan elit sekte berjumlah 100 orang. Dia tidak percaya kalau yang menghancurkan formasi yang menyelubungi kota di mana dia sebagai penanggung jawabnya dihancurkan oleh satu orang. Jadi tetua itu langsung membawa 100 orang pasukan elit Sekte Pedang Dewa Iblis untuk mencari keberadaan orang tersebut. Tetua tersebut bernama Pan Shaolin. Dia telah memiliki ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap ke-6. Sedangkan pasukan elit Sekte Pedang Dewa Iblis rata-rata memiliki ranah Raja Surgawi Keabadian tahap 6 ke atas sampai tahap akhir. Mereka melesat menuju kota di mana Chen Wen baru saja menghancurkan formasi yang dibangun dengan susah payah serta memakan banyak sumber daya oleh Sekte Pedang Dewa Iblis. Hanya dalam waktu yang tidak lama, hanya beberapa menit, mereka sudah berada di langit kota tersebut, di mana saat itu, semua penduduk kota masih terlihat tergeletak di banyak tempat. Hanya ada satu orang yang terlihat sedang melayang rendah menatap semua penduduk kota dengan tenang, dialah Chen Wen. Chen Wen telah mengetahui bahwa ada banyak praktisi yang datang dari arah Sekte Pedang Dewa Iblis, namun bagi Chen Wen, para praktisi seperti itu hanya menang kuantitas tapi tidak memiliki kualitas. Jadi Chen Wen sangat tenang, dan tangannya dilipat ke belakang. Dengan santai dan sedikit menyeringai, dia menatap ke atas langit di mana para pasukan elit Sekte Pedang Dewa Iblis menatapnya. Bocah, apakah kau yang menghancurkan formasi di kota ini? Chen Wen menyeringai dan menganggukkan kepalanya dengan ringan. Dia menatap mereka semua dengan berani. Kamu benar, aku paling tidak suka melihat orang-orang yang tersiksa, jadi aku melepaskan mereka dari belenggu formasi keparat itu. Mendengar kata-kata Chen Wen yang sangat provokasi, wajah tetua Pan Shaolin langsung memerah. Bangsat, semuanya, bunuh bocah itu. Melihat pasukan itu mulai melesat ke tempatnya, Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan Kim Kao, Choaon dan lainnya sebanyak 10 orang. Semua bawahan Chen Wen ini telah memiliki kekuatan setara ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap akhir, tapi karena mereka kini sangat jarang mengikuti pertempuran, jadi sengaja Chen Wen mengeluarkan mereka agar bisa sekalian berolahraga. Bawahan Chen Wen yang keluar dari dunia cincin belum sempat menyapa Chen Wen merasakan adanya serangan dari arah samping langsung melihat ke samping, di mana 100 orang pasukan mengacungkan senjata melesat ke arah Chen Wen. Mereka langsung melesat memancarkan aura mereka dan energi mereka pun meluap. Lancang, berani kalian mengaungkan senjata kalian kepada tuan muda kami. Semuanya. Serang. Kim Kao yang menjadi pemimpin dari orang-orang yang keluar pada saat ini langsung memimpin dan bergerak menyerang. Tongkat penghancur semesta. Sapuan penghancur bintang. Semburan racun Raja Ular. Chen Wen tidak perlu memerintahkan bawahannya. Melihat ada musuh akan menyerang Chen Wen, semua bawahannya langsung bergerak dan mengerti tugas mereka. Pasukan elit Sekte Pedang Dewa Iblis sangat terkejut ketika mereka melesat. Tiba-tiba keluar 10 orang praktisi di depan Chen Wen,
apalagi ketika mereka mengeluarkan aura mereka dan energi mereka meluap menampilkan kekuatan mereka. Pasukan 100 orang langsung menciut, ada yang berusaha menghentikan secara paksa laju terbang mereka. Tapi karena jaraknya sudah sangat dekat, mereka tidak mampu menghentikan laju terbang mereka untuk menyerang Chen Wen. Sementara itu, Tetua Pan Shaolin yang melihat bawahan Chen Wen memiliki kekuatan yang bahkan di atasnya menjadi sangat terkejut dan ketakutan. Dia pun mengeluarkan sebuah token komunikasi. Dia langsung mengalirkan energinya dan menghubungi Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis. Patriark, di kota Xianxi, formasi telah dihancurkan oleh praktisi kuat. Aku bersama pasukan elit tidak mampu mengimbangi mereka. Tolong Patriark. Di Sekte Pedang Dewa Iblis, di mana di menara tertinggi yang merupakan tempat kerja Patriark Sekte, dia baru saja menerima pesan dari giok telekomunikasi dari Tetua Pan Shaolin menjadi marah. Dasar tidak berguna. Patriark Sekte lalu memanggil para petinggi sekte yang rata-rata memiliki ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap 6 dan 7 pergi ke kota Xianxi. Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis langsung yang memimpin para petinggi sekte serta membawa tidak kurang dari 500 pasukan elit sekte melesat menuju kota Xianxi. Chen Wen yang mengaktifkan mata ilahinya langsung mengetahui kalau Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis datang bersama pasukannya malah tenang-tenang saja, malah terlihat Chen Wen seperti menyeringai. Dari kejauhan, Chen Wen merasakan aura dari Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis ini bukan merupakan aura Dewa Iblis Mocu, tapi mirip dan lebih lemah. Apakah Patriark itu merupakan murid dari Dewa Iblis Mocu? Chen Wen segera menatap Patriark Pedang Dewa Iblis dan menyentuh pelipisnya untuk menyerap pengetahuan dari Patriark itu. Setelah menyerap semua pengetahuan Patriark Sekte, Chen Wen langsung menganggukkan kepalanya. Tidak salah prediksiku, ternyata Patriark itu adalah salah satu murid dari jiwa Dewa Iblis Mocu yang telah berhasil mendapatkan tubuh seorang pria berbakat, dan mendirikan banyak sekte cabang dari Sekte Dewa Iblis. Chen Wen bergumam sendiri ketika menelusuri ingatan dari Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis. Sedangkan bawahannya kini sudah selesai dengan tugas mereka menghabisi semua pasukan dari Sekte Pedang Dewa Iblis serta Tetua Pan Shaolin juga telah tewas dibantai oleh bawahan Chen Wen. Saat Patriark Sekte Pedang Iblis bersama pasukannya datang, mereka sangat terkejut karena Tetua Pan Shaolin juga telah tewas bersama pasukannya. Keparat. Siapa yang berani membunuh Tetua Sekte Pedang Dewa Iblisku di wilayah kekuasaan sekte kami? Chen Wen yang melayang ke atas langit dan kini sejajar dengan Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis serta pasukannya hanya menyeringai. Hehehe, bagus. Murid dari Dewa Iblis Mocu telah hadir sendiri, aku malah kepingin bertemu dengan gurumu. Mendengar kata-kata Chen Wen, Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis terkejut dan dia menatap Chen Wen lekat-lekat dan kini tampak serius, apalagi dia tidak bisa melihat ranah Chen Wen. Bocah, siapa kamu? Apakah kamu yang membunuh Tetua Pan Shaolin? Chen Wen menganggukkan kepalanya dan menatap mayat Tetua Pan Shaolin di bawah yang sedikit rusak tubuhnya karena dipijak-pijak oleh salah satu bawahannya yang ganas. Seperti yang kamu lihat, dia terlalu lemah. Bawahanku hanya mengeluarkan tenaganya sedikit, tapi ternyata tubuh tuanya tidak mampu menahan kekuatan bawahanku. Biarpun sangat marah, Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis juga bisa melihat bahwa 10 orang bawaan Chen Wen memiliki ranah yang setara dengan Kaisar Surgawi Keabadian tahap akhir, nyalinya menciut. Karena ranah Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis sendiri masihlah di tahap ke-9 dari 12 tahap. Baiklah. Kali ini kuampuni kalian, sebaiknya kalian segera pergi dari wilayah kekuasaan Sekte Pedang Dewa Iblis, kalau tidak, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi. Biarpun nyalinya menciut, namun untuk menjaga gengsinya dari para pasukannya, Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis masih mencoba menakuti Chen Wen. Tapi Chen Wen malah menyeringai menatap dengan tajam Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis. Kamu mengampuni kami. Aku jadi takut. Chen Wen melambaikan tangannya lagi mengeluarkan pasukannya yang memiliki ranah setara dengan Kaisar Surgawi Keabadian tahap awal sebanyak 20 orang lagi, termasuk di sana ada Xiao Kai.
Xiao Kai yang melihat musuh yang sangat banyak dengan ranah rata-rata Raja Surgawi Keabadian tahap 5 ke atas menjadi bersemangat, karena dia bisa menunjukkan kehebatannya di hadapan pasukan itu. Ada makanan empuk ternyata. Tuan muda, terima kasih karena memberikan kami kesempatan menikmati makanan empuk ini. Hehehehe. Chen Wen hanya diam menatap Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis yang kini menjadi semakin takut, karena dia merasa pasti bahwa pasukannya tidak akan mampu bertahan melayani 20 orang pasukan Chen Wen. Bagaimana Patriark, apakah kamu merasa kamu masih bisa mencoba megertak kami? Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis sudah sangat marah ketika Xiao Kai menatap mereka bagikan menatap makanan, matanya melotot menatap Xiao Kai, seakan akan ingin menelannya hidup-hidup, tapi Xiao Kai malah tidak takut, dia balik memelototin Patriark Sekte Pedang Dewa. Kamu juga makanan empuk bagi kakak Kim Kauku, hehehe, aku tidak tertarik dengan daging alotmu. Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis yang memelihara jenggot serta kumis yang panjang, kumis dan jenggotnya langsung bergetar karena kata-kata Xiao Kai yang sangat amat menghinanya. Kau adalah yang pertama kubunuh. Hehehe, Pak Tua Alot, kamu tidak akan memiliki kesempatan ketika kakakku Kim Kau menghajarmu. Xiao Kai terus mengejek Patriark Sekte Pedang Dewa tanpa takut. Chen Wen membiarkannya saja dan hanya bisa menggelengkan kepalanya menatap Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis dengan kasihan. Bahkan para bawahan Chen Wen yang telah terbiasa dengan tingkah konyol dari Xiao Kai menatap Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis dengan tatapan kasihan. Mereka merasa kasihan karena Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis malah terkena tingkah konyol Xiao Kai. Entah kenapa seorang Patriark kok bisa-bisanya mau meladeni Xiao Kai. Sedangkan Xiao Kai sudah pasti semakin konyol kalau ada yang mau meladeni kekonyolannya, wajahnya ditekuk-tekuk menjadi sangat jelek di hadapan Patriark itu. Patriark Sekte yang melihat tatapan semua bawahan Chen Wen yang menatapnya dengan tatapan kasihan semakin murka, jenggot serta kumisnya sampai bergetar tidak terkendali. Dia merasa sangat direndahkan dengan tatapan para bawahan Chen Wen, karena selama ini biasanya dia selalu ditatap dengan rasa takut dan hormat oleh siapapun kecuali guru dan seniornya, tapi hari ini, dia merasa sangat dihina. Chen Wen lalu menatap Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis dan berkata dengan tenang sambil sedikit tersenyum main-main. Bagaimana Pak Tua? Apakah sekarang kamu sudah yakin kalau kamu bisa mengalahkan para saudaraku? Patriark itu lalu kembali menatap Chen Wen dan wajahnya semakin merah, karena dia merasa tidak mampu mengalahkan bawahan Chen Wen, tapi dia tetap berkata, "Bocah, kamu jangan bangga, kalau kamu berani menyerang Sekte Pedang Dewa Iblis kami, maka kamu akan menanggung akibatnya, kamu akan dicari oleh pasukan dari Sekte Dewa Iblis di pusat alam 8.000 besar ini, karena kami adalah cabang dari Sekte Dewa Iblis. Kau tahu kekuatan dari Patriark Sekte Dewa Iblis adalah yang terkuat di hampir seluruh alam 8.000 besar ini." Memang benar, Sekte Dewa Iblis memiliki kekuatan hampir setara dengan kekuatan salah satu kekaisaran di alam 8.000 besar ini. Tapi bagi Chen Wen, kekuatan para praktisi di alam 8.000 besar ini masih sangat lemah, karena dia sekarang sudah mampu menghajar praktisi yang memiliki ranah di atas Kaisar Surgawi Keabadian atau ranah Raja para Keabadian terkuat di alam ini. Hehehe, Pak Tua, apakah kepalamu baru saja konslet? Kekuatanmu hanya setengah jengkalku, tapi kamu malah ingin menggertak tuan mudaku. Kamu perlu juga mencium bokongku agar kamu tahu aromanya dan otakmu akan kembali seperti semula. Xiao Kai yang jago dalam berdebat langsung mengolok-olok Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis tanpa takut sedikit pun. Kim Kau yang sudah tidak sabar langsung berteriak kepada pasukannya. "Ngapain banyak omong? Bunuh saja tanpa terkecuali. Serang!" Kim Kau yang memegang tongkat penghancur semesta langsung melesat mengayunkan tongkatnya yang memanjang sejauh 100 meter menghajar kerumunan. Saat itu, pasukan elit dari Sekte Pedang Dewa Iblis yang merasakan aura mengerikan dari bawahan Chen Wen sudah kehilangan minat untuk bertarung, karena kekuatan yang mereka miliki dan kekuatan yang dimiliki oleh bawahan Chen Wen terpaut sangat jauh. Biarpun mereka berjumlah sangat banyak,
Tapi semua itu hayalah semut di hadapan praktisi yang memiliki ranah kaisar surgawi keabadian. Sebelum Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis memberi aba-aba untuk menyerang, tiba-tiba salah satu pasukan elit yang sudah ketakutan sejak bawahan Chen Wen keluar dari dunia cincin langsung berteriak tanpa sadar. Lebih dari setengah pasukan elit sekte yang sudah ketakutan langsung berlarian ke segala arah dengan cara terbang untuk menghindari serangan dari Kim Kao. Melihat pasukannya tiba-tiba melarikan diri, Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis menggertakkan giginya serta memaki pasukannya. Dasar tidak berguna, tebasan pedang Dewa Iblis Mocu. Sebuah energi hitam pekat membentuk pedang raksasa sepanjang 50 meter terbentuk dan langsung melesat dari tebasan pedang Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis untuk menahan gempuran Kim Kao. Ayunan tongkat dari Kim Kao menghancurkan bayangan energi pedang hitam milik Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis dengan sangat mudah dan energi yang tersisa dari ayunan tongkat Kim Kao masih terus melaju dan menghajar Patriark Sekte tersebut, hingga membuat Patriark Sekte langsung terental dan terjun ke bawah hingga membentur daratan. Dasar Patriark lemah, hajar lagi, sapuan tongkat pemusnah. Dalam tempo hanya beberapa detik saja, Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis yang terpental ke bawah langsung dihajar lagi oleh teknik Kim Kao, hingga membuat Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis hanya mampu mengangkat pedangnya untuk menangkis. Tapi sayang, jangankan keadaan dia yang telah terluka, sekalipun dia dalam keadaan prima, Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis tidak akan mampu menahan serangan Kim Kao yang ganas. Tapi tiba-tiba terdengar suara yang mencoba menghentikan Kim Kao. "Kakak Kim Kao, tolong sisakan sedikit daging dari pak tua itu, jangan dibuat daging cincang." Tubuh Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis langsung hancur menjadi daging cincang tanpa bisa dikenali lagi. Patriark, semua petinggi sekte serta pasukan elit yang tersisa berteriak kencang memanggil Patriark mereka, namun Patriark mereka telah tewas duluan. "Keparat kalian, kubunuh kalian!" Para petinggi Sekte Pedang Dewa Iblis berteriak kencang dengan marah dan langsung melesat menyerang Kim Kao, namun mereka disambut oleh pasukan Chen Wen. "Sialan kamu Kak Kim Kao, makanan penuh energi spiritual kamu hancurkan seperti itu. Baiklah, aku akan mencari yang lainnya, karena yang lainnya masih banyak." Xiao Kai sendiri langsung mencari lawannya dan membunuh dengan gampang. Dia melesat tanpa henti dengan penuh semangat membantai pasukan elit Sekte Pedang Dewa Iblis. Sebagian mayat mereka disimpannya ke dalam cincin penyimpanannya untuk diberikan kepada teman-temannya, yaitu pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa. Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, semua pasukan yang dibawa oleh Patriark serta para petinggi Sekte Pedang Dewa Iblis yang ikut datang, semuanya tewas tanpa sisa. Hanya ada beberapa pasukan elit sekte yang berhasil melarikan diri karena dari awal mereka telah melarikan diri ketika Kim Kao akan menyerang Patriark mereka. Setelah semuanya dibereskan, dan tidak ada sisa mayat satupun di sana, Chen Wen langsung memerintahkan pasukannya, "Semuanya, mari kita jarah sekte itu dan hancurkan semua yang ada di Sekte Pedang Dewa Iblis milik Dewa Iblis Mocu. Kami siap melaksanakan perintah Tuan Muda." Serang! Semua pasukan Chen Wen melesat menuju pusat Sekte Pedang Dewa Iblis. Xiao Kai yang mendengar perintah Chen Wen sangat bersemangat. Bagaimanapun juga, dia akan menjarah semua harta pusaka milik sekte, karena itu pasti adalah tugasnya yang diberikan oleh Chen Wen. "Kali ini aku akan menghabisi semua harta milik sekte, kalau hanya harta milik keluarga besar saja hanya sedikit." Hanya dalam waktu singkat, mereka semua telah berada di atas langit sekte. Xiao Kai langsung maju dan menghentikan pasukan Chen Wen saat mereka telah siap menyerang. "Tunggu, Tuan Muda, bolehkah jangan hancurkan dulu gedung-gedungnya? Aku ingin menjarah semua harta milik sekte ini terlebih dahulu." "Iya. Baiklah, Kim Kao, dan semuanya, kalian turunlah dan bantai semua orang sekte ini, karena mereka berkultivasi dengan cara iblis, yaitu menyerap darah dari wilayah kota yang mereka kuasai. Jadi jangan beri ampun, bunuh semuanya." "Baik Tuan Muda, semuanya, turun dan kita bunuh semuanya tanpa ampunan." Para tetua sekte dan murid-murid sekte yang melihat kedatangan pasukan Chen Wen sudah merasa ketakutan.
Karena aura yang terpancar dari tubuh bawahan Chen Wen terasa menyesakkan dada mereka sehingga membuat mereka susah bernafas. Bawahan Chen Wen membantai tanpa ampun, semua orang yang berada di sekte dibantai tanpa mampu membuat perlawanan. Biasanya mereka sangat senang melihat darah dari korban mereka, kini, darah merekalah dikeluarkan secara paksa oleh bawahan Chen Wen yang kini telah merubah wujud mereka dengan wujud asli mereka. Tapi ukurannya mereka hanya setara dengan ukuran manusia. Banyak praktisi dan murid sekte itu dimakan oleh pasukan Chen Wen. Dengan begini akan memakan waktu lama, baiklah, pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa akan membantu. Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan pasukan bayangan iblis dan pasukan hewan iblis jiwa untuk menghancurkan sekte pedang dewa iblis tanpa sisa. Jeritan ketakutan serta lolongan kesakitan terdengar sangat intens tanpa henti, suara-suara ledakan dari praktisi-praktisi di sekte yang dihajar oleh bawahan Chen Wen tidak pernah berhenti terdengar. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.